saya bisa membedakan gini ya, wisatawan asing dan wisatawan domestik, intinya Nah, itu. heeh, Wisatawan domestik kalau menerima makanan Indonesia, pasti dia kritis, Pak. Kenapa? Karena dia mhm, membandingkan dengan makanan yang pinggir jalan, mmm, gitu ya. mhm, Misalkan ada restoran fine dining, bukan fine dining lah, misalkan upper class gitu, atau enggak yang mhm, lebih mahal sedikit, mhm, menciptakan masakan Indonesia, mereka pasti akan membandingkan nih wisatawan domestik kayak, "Ah, enakan yang di pinggir jalan," iya. gitu. Nah, ada pembandingnya, ada memorinya Ada dia ya? memorinya, karena dia pernah mungkin punya lidah Indonesia dan tumbuh di Indonesia. Tapi Mhm, kalau wisatawan asing, terima-terima aja mhm, gitu. mhm, Pasti dia selama saya masak atau misalkan saya lagi promo Indonesian Weekend di New York atau di London gitu ya bersama Kemenparekraf, orang wisatawan tuh terima-terima aja, Pak. Dan mereka benar-benar surprise dengan enaknya masakan Indonesia. saking banyaknya kadang-kadang bingung juga ya, Bingung, Pak. mau mau menonjolkan yang mana, Itu mau aja untuk di yang program pemerintah yang saya buat dengan Kemenparekraf, saya dikontak, di-DM oleh beberapa gubernur, "Kenapa masakan saya nggak masuk?" Gitu katanya. mhm, mhm. Terus saya bilang, "Pak, maaf ini yang 5 destinasi prioritas dulu. Mungkin Bapak nanti ya, Pak," gitu. "Bapak boleh kontak langsung Kemenparekraf," Iya, gitu. bahkan ketika bicara 5 destinasi, Mhm, satu destinasi aja gitu ya, mhm. sebutlah Borobudur gitu misalkan. Itu kan luas banget ya Banget ketika banget, Pak. bicara Heeh, Borobudur. Mau gudegnya atau mau sotonya betul, atau mau heeh, apa, sate kambing atau apalah gitu kan, betul. gitu. Apa yang menarik dari yang sudah dikerjain tuh terkait 5 DSP, Mas? Ada hal yang bisa di-sharing, apa yang paling menarik gitu? Kemarin itu timnya dari luar negeri, Pak. Timnya Heeh, dari Singapura dan juga, Malaysia. Mereka jalan langsung ke sana, mereka tuh enjoy banget dengan makanannya. mhm, Mereka bisa membedakan mana itu Magelang, mana mhm, itu Borobudur, mana itu Yogyakarta akhirnya. mhm, Karena banyak orang yang berpikir, "Oh, Borobudur di Jogja." Salah. salah, Borobudur di Magelang, Magelang, Jawa Tengah. gitu. Jadi emang makanannya pun beda Jogja dan Magelang. Itu yang saya suka. Kalau kita syuting bareng dengan orang luar negeri, mereka banyak belajar sesuatu tentang Indonesia. Terutama yang di Bali atau enggak daerah Indonesia Timur, itu banyak sekali arak-arak dari Indonesia yang Mhm, mereka suka. Ini mungkin teman-teman saya memang suka, mungkin wisatawan asing suka dengan ini ya, minum gitu ya. mhm. Jadi Indonesia tuh juga punya eh, sumber-sumber apa ya namanya ya, Ya, lokal-lokal kearifan lokal. kearifan lokal yang menggunakan arak Iya, ataupun wine, heeh, terutama Bali atau nggak heeh, daerah lain iya, gitu. Jadi mereka juga tertarik iya. gitu. Saya Banyak lihat juga sudah mulai, apa namanya, ada ada apa, ada perbaikan termasuk juga dari kemasan, cara betul, komunikasinya, ya kan? edukasinya sudah, branding-nya Heeh, yang ada penting. beberapa lokal produk itu Banyak kan yang iya, heeh, branding itu penting. heeh, Penting sekali menurut saya untuk mendapatkan atensi dari luar negeri gitu. iya, Jadi, banyak tapi sekarang banyak gampang banget untuk belajar branding kan bisa dari YouTube ataupun bisa dari mana-mana lagi iya. gitu. Itulah sebabnya kenapa teman rasa kuliner itu adalah salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif, Hmm, gitu kan. Jadi ketika bicara kuliner dia menyentuh sisi pariwisata dan juga ada ekonomi kreatif. Nah, ketika bicara sebagai sebuah produk dari subsektor salah satu subsektor ekonomi kreatif, maka eh, nilai tambah atau value added itu penting dan salah satu yang kemudian memperkuat nilai tambah atau ya value itu kan dari tadi ya dari brand, branding, dari cara desain produknya, benar, bagaimana cara mengkomunikasikannya, betul. menarasikannya. Seperti negara tetangga lah. Jadi dia udah jago Ya, banget. Tapi yang saya sayangkan tuh banyak juga, ya maksudnya petani-petani Indonesia tuh udah jarang, Pak. Jadi saya pernah juga sama program pemerintah untuk diversifikasi pangan. mm, Zaman dulu kayaknya Menteri Pertanian atau enggak Menteri Kesehatan. mm, Jadi saya di-hire mereka untuk, "Ayo dong Yuda tolong bantu ajarkan orang-orang untuk tidak makan nasi." Itu mm, susahnya setengah mati, Pak. mm. Karena orang Indonesia itu punya pemikiran nggak makan nasi ya nggak makan Ya, gitu. belum makan kalau belum makan nasi, Betul, itu pentingnya diversifikasi dikasih pangan. pangan. Kalau yang belum tahu apa itu adalah dorongan pemerintah untuk membantu orang-orang, mengajarkan orang-orang untuk,
mempunyai alternatif dari makanan pokok, yaitu nasi gitu. Karena nasi saya yakin akan hilang suatu hari gitu ya. Kenapa hilang? Ya karena lahannya mungkin mengecil, Makin ataupun mengecil. petani-petani ini kalau saya tanya kenapa nggak mau jadi petani beras, kadang-kadang saya lebih suka kerja di minimarket mas, Ya, adem, gajinya ya, gede, ya, bisa main HP lagi, ya, gitu. ya. Kadang-kadang gitu. Ya, ini ada kaitannya juga dengan nilai tukar petani ya, Betul, yang betul. kayak kalau nggak boleh dibilang stagnan lah gitu ya. Itu juga jadi satu tantangan. Ya belum lagi soal kemudian pangan lokal yang udah mulai bergeser. Digeser oleh dua hal menurut saya mas. Apa tuh Pak? Bukan cuma nasi, untuk beberapa daerah jagung. Nah, dulu kan kita mengenal Madura makanan pokoknya jagung gitu kan, terus apa sagu di daerah timur kan mulai hilang, digeser oleh nasi dan mie instan. Pasti Pak. Kalau ke daerah-daerah tuh saya menarik banget sih, kadang-kadang lagi wah ini banyak yang saya surprise nih. Saya sama Om Will kayaknya sama. Kalau ke daerah-daerah gitu ya, kita pengennya yang otentik gitu Pak. Tiba-tiba saya ketemu ibu-ibu di pasar gitu. Wah iya ini mas, misalnya di Sumatera ya. Wah iya nih sambelnya enak banget. Gimana rasanya? Ini mas pakai bumbu MSG. Emang ada Bu dari dulu? Enggak sih. Saya belajar aja, saya tambahin makanya enak gitu. Jadi memang itu adalah evolusi sih. Kita nggak bisa membantah itu. Jadi ya kita tetapkan. Banyak teman-teman saya juga yang mencatat resep-resep kuno di literasi atau nggak di buku atau nggak di YouTube gitu ya. Tapi ya itulah makanan kita terus berevolusi. Ya. Nah, kaitan antara kuliner Indonesia sama nasi nih mas, ya kan? Bener nggak sih bahwa kuliner Indonesia itu ya padanannya nasi gitu? Atau sebenarnya banyak menu-menu yang dia bisa nggak harus dimakan sama nasi. Wah gitu. banyak Pak. Semenjak saya keliling Indo dari yang timur sampai barat ke timur gitu ya, saya menyadari kalau barat itu misalkan Aceh gitu ya, Sumatera, dia tuh berat banget dengan spices. Mungkin karena memang jalur rempahnya masuk dari Aceh gitu ya, dari situ. Tapi kalau ke timur mungkin kurang spicesnya. Bukan berarti nggak enak, enak juga, cuman mereka punya keunikan sendiri gitu. Jadi makanan dari barat ke timur tuh beda banget gitu ya. Itu sih yang menariknya, dan nggak semua makan nasi ternyata. Sumatera mungkin makan nasi, tapi yang timur mungkin makan papeda, makan umbi-umbian, jagung, singkong. Jadi menurut saya kalau zaman dulu guru saya bilang Indonesia harus makan nasi, itu salah gitu. Jadi nggak semua orang Indonesia makan nasi. Contohnya saya juga walaupun di kota besar, ya saya makannya kentang, makannya singkong gitu. Iya, saya pun juga beberapa tahun terakhir membiasakan untuk itu, chef. Jadi nggak harus kenyang kalau udah makan nasi gitu. Betul. Cuman masalahnya kadang-kadang kalau sambel itu nggak enak kalau dimakan gitu aja atau pakai roti. Misalkan Indonesia tuh punya ini yang namanya ikan asin. Ikan asin tuh nggak bisa dipadukan sama roti gitu ya, kurang pas gitu. Biasanya ikan asinnya segini Pak, kecil gitu ya, tapi nasinya sebakul gitu. Nah makanya itu kita butuh lauk-lauk yang tinggi protein. Tinggi protein itu penting. Itu yang diajarkan juga Menteri Kesehatan. Indonesia itu harus makan protein lebih banyak. Ya, gitu. Kita punya problem stunting. Banget Pak, betul. Itu yang saya ajarkan juga, makanya apa yang saya buat, menu-menu yang saya buat di YouTube kah, Instagram kah, pasti semuanya yang full nutrition tapi ala Indonesia, ekonomis, bisa dijangkau oleh semua orang. Bisa dijangkau oleh semua lapisan. Siapapun itu. Ya, itu hal yang penting, chef. Betul, betul. Saya kira karena banyak orang beralasan bahwa mereka nggak bisa ini karena mahal gitu kan, nggak terjangkau gitu. Itu pemahaman yang salah sih. Indonesian food itu sehat semua. Justru menurut saya masakan Sunda itu yang paling sehat, karena banyak pecel, banyak yang direbus, betul, banyak urap. Jadi Sunda menjadi opsi makanan tersehat buat saya gitu. Ya. Ngomong-ngomong, saat ini lagi ngapain? Ada project yang lagi disiapin? Kalau project sebenarnya saya masih bekerja sama banyak dengan brand Pak. Sama ada cooking show untuk biasanya tayangnya memang bukan di Indonesia, tadi di Discovery Network itu. Jadi mungkin memang jarang dilihat di Indonesia karena memang tayangnya untuk wisatawan luar. Dan juga kalau bisnis makanan saya ada jualan es krim. Kadang-kadang kalau saya masak di hotel juga, kalau misalkan
karena mungkin saya punya background masak profesional, jadi sampai sekarang pun kalau misalkan kebanyakan di TV, itu kadang-kadang suka kangen masak beneran, Pak. Karena kalau di TV itu masaknya depan kamera, kalau masak beneran masaknya untuk tamu. Masak tamu itu biasanya dapat instant gratification gitu. Maksudnya instant gratification itu adalah orang bisa coba langsung komen kayak nggak enak atau enak gitu. Tapi kalau di TV kan nggak bisa. Biasanya nanti muncul di bawah, Pak, di komen antara julid sama nggak julid, Pak. Tapi selain apa namanya cooking class, cooking show, ada bisnis ini juga kuliner. Banyak. Ada, saya private dining masih jalan. Biasanya bersama konsulat atau enggak tourism board. Biasanya saya diundang sama Singapore Tourism Board untuk mempromosikan dua budaya, Indonesia dan juga makanan Singapura dipadukan. Entah itu tayang di mereka ataupun tayang di Indonesia. Ya pastinya saya banyak bekerja sama Tourism Board. Tahun ini ada Hong Kong Tourism Board, Singapore Tourism Board, dan juga ada Australian Tourism Board karena dulu saya tinggal di Australia gitu. Jadi banyak diplomasi, masak-masak serius juga, masak-masak non serius juga ada gitu. Gitu, Pak. Jadi yang penting masak-masak, tapi ini yang banyak orang nggak ngerti sih. Banyak orang yang meledek satu sama lain. Kayak misalkan, lu masak di TV doang, bisa masak gak sih? Gitu. Sedangkan yang di profesional kayak mungkin yang di TV kayak bilang, chef profesional nggak bisa di TV karena kaku gitu. Tapi emang dua dunia itu berbeda sekali, Pak. Jarang ada orang yang bisa satu sama lain pindah-pindah. Saya punya banyak teman yang pengen di TV, oke saya ajak gitu ya untuk podcast seperti ini aja. Mereka tiba-tiba kaku, Pak. Kayak keringetan gitu. Sedangkan demam panggung gitu ya. Sedangkan satu yang celebrity chef tapi saya ajak untuk ke dapur profesional, tiba-tiba panik di dapur karena terlalu berat gitu. Jadi memang dunianya berbeda, dua-duanya sama-sama sulit, jadi jangan dibanding-bandingkan. Gitu. Sama satu hal lagi nih chef yang saya ingin menyampaikan ini juga kepada teman rasa, terutama yang punya bisnis kuliner ya. Kita ada isu soal hygiene. Betul. Higienitas. Sehingga banyak kejadian-kejadian, kebetulan saya yang diminta menangani juga isu wisatawan keracunan lah, di salah makan, ya. Bahkan terkait dengan Bali akan ada istilah tersendiri gitu kan yang terkait dengan gangguan di perut karena makan selama di Bali, dikasih nama yang merugikan juga, maksudnya punya perspektif negatif. Betul. Nah ini yang mungkin nanti Chef Duda boleh sampaikan di sesi akhir kita untuk menyampaikan buat teman-teman rasa nih, terutama yang punya bisnis kuliner, apa aja yang harus diperhatikan agar tadi kita punya tujuan yang sama, teman rasa menduniakan rasa Indonesia, membawa rasa Indonesia ke pentas global gitu. Silakan Chef. Jadi kalau misalkan saya sebenarnya ada satu cerita sih, Pak. Jadi silakan. Waktu di New York saya kerjasama dengan Kemenpar juga, saya diajak ke 3 restoran Indonesia. Terus saya tanya, jadi satu ada yang benar-benar ekonomis, satu di Manhattan, ya cukup medium class, satu lagi untuk fine dining. Jadi di Manhattan. Ketiganya itu adalah saya rasain kenapa sih rasanya beda banget? Kenapa nggak otentik? Kenapa rasanya beda banget sama yang di Indonesia? Jadi ada satu hal yang paling penting di Amerika, mereka punya standar namanya alergi. Jadi di sana itu untuk membuat mereka, karena banyak orang yang alergi khusus ya. Jadi misalkan alergi udang. Sedangkan soto kita kadang-kadang itu soto ada yang udang. Ada terasinya. Terasi itu terbuat dari udang. Jadi terasi harus di take out. Tiba-tiba ada koya. Kerupuk koya itu terbuat dari kerupuk udang. Jadi harus di take out. Gitu. Jadi memang ada hal-hal penting yang harus, kalau untuk masakin wisatawan asing, yang harus diperhatikan, terutama alergi. Alergi itu di sini mungkin masih orang kayak, ya udahlah, kalau alergi ya ke rumah sakit gitu. Tapi kalau ada orang yang alerginya sangat fatal, itu bisa fatal sekali gitu. Jadi itu yang juga harus diperhatikan untuk orang-orang Indonesia yang ingin ke luar negeri. Itu susah sekali untuk sukses di luar negeri. Mereka harus tahu jalurnya atau shortcutnya. Di kota ini sukanya misalkan yang tidak pedas, ya udah masak Indonesia yang cari yang tidak pedas gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih Chef. Sudah ya, cepat sekali Pak. Cepat sekali. Kurang lama ya. Mbak Teta kurang lama nih. Oke, baik. Demikian obrolan kita
dengan Chef Yuda, semoga bermanfaat. Insya Allah bermanfaat, saya yakin bermanfaat buat teman rasa sekalian. Terima kasih sudah mengikuti episode dari Aku Rasa kali ini. Aku Rasa, akar kuliner Nusantara, rasa Indonesia mendunia.